Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 15 Juni 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan. Kasihanilah sesamamu sebagaimana aku mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kalian sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat penuh berkat untuk kita semua. Ada sebuah film Prancis yang sampai hari ini saya masih ingat alur kisahnya. Film itu berjudul Les Miserables, yakni yang berarti orang-orang yang malang. Kisahnya sangat menarik dan inspiratif sekali, yakni ada seorang mantan narapidana yang dihukum di penjara karena mencuri sepotong roti. Ketika ia sudah keluar dari penjara, mantan napi ini mencuri di pastoran dan kedapatan oleh seorang imam. Namun kisahnya menjadi luar biasa karena sang imam malah memberinya makan dan mempersilahkan ia untuk membawa piala beserta barang-barang lain yang berharga untuk diambilnya. Pengalaman dicintai, pengalaman pengampunan dari sang imam membuat jalan hidup sang napi ini berubah. Ia menjadi pribadi yang penuh belas kasih, murah hati, dan selalu membantu sesama. Ternyata kasih mampu mengalahkan kebencian, dan pengampunan membuat orang beralih untuk menjalani hidup lebih baik. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini melanjutkan bacaan kemarin. Hukum kasih versi Yesus kemarin adalah dengan tidak berbuat jahat dan jangan membalas kejahatan dengan sesuatu yang jahat juga. Hari ini kembali hukum kasih digemakan, namun plus disertakan yang namanya pengampunan. Yesus bersabda, "Kalian telah mendengar bahwa telah disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Namun Yesus mengubah sabda itu. Ia berkata, "Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Wow, sabda ini pasti sukar sekali untuk kita lakukan. Karena dunia mengajarkan kita untuk membalas mereka yang menyakiti kita. Kalau bisa lebih sakit dari apa yang mereka timpakan kepada kita. Sumpahin mereka yang menjahati kita dengan sumpah serapah, dengan kutuk, dengan segala yang jahat. Itulah yang dunia ajarkan. Berbeda sekali dengan yang Yesus ajarkan. Yesus mengajarkan kita supaya menjadi sempurna, yakni menjadi serupa dengan dirinya.
Yesus sungguh mengasihi kita tanpa tebang pilih. Bahkan ia pun memberikan teladan istimewa dengan mendoakan para algojo yang menyalibkannya. Inilah kasih yang perlu kita buat dan kita perjuangkan. Kasih yang sempurna dan pengampunan yang tanpa batas. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, terkadang kita bersembunyi di balik kemanusiaan kita dengan mengatakan, saya hanya manusia biasa, penuh dosa dan banyak kelemahan. Mengapa tidak kita gemakan dalam diri kalau kita memang manusia biasa, namun ingin berusaha sekeras tenaga untuk menjadi pribadi yang sempurna, untuk menuju kesempurnaan hidup. Dengan demikian, setiap hari hidup kita semakin diperbaharui untuk menuju kesempurnaan hidup yang Yesus ajarkan kepada kita. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.